Halo Sobat Unila, selamat datang kembali di susunan acara program sosialisasi dan promosi jurusan dalam penerimaan mahasiswa baru oleh panitia penerima mahasiswa baru yang bekerjasama dengan jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Sobat Unila, pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial kita yang ada di depan saya, ibu-ibu yang sudah cantik-cantik sekali, yaitu perwakilan dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang pertama, saya kenalkan ada Ibu Hervin Maulina, SPD MSc. Dan yang kedua ada Ibu Novinta Nurul Sali, SPD MPD. Dan saya sendiri, yaitu Robi Satria, selaku pembawa acara, yaitu mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Sebelum lanjut ke masuk segmen berikutnya, Bu, saya mau bertanya-tanya terkait tentunya prodi yang Ibu ajarkan ya di Unila, yaitu tentang pendidikan fisika. Oke. Sebelum lebih jauh, Bu, saya boleh minta tolong nggak sama Ibu untuk menjelaskan apa sih prodi pendidikan fisika yang ada di Unila itu, visinya, misinya, maupun profil umum dari gambar itu, silakan. Oh iya, jadi prodi pendidikan fisika itu memang adalah prodi yang memang kami itu mengarahkan mahasiswanya itu untuk menjadi seorang pendidik yang profesional dan berkarakter gitu. Kalau ditinjau dari profil lulusannya ya, karena kita punya profil lulusan gitu. Iya, benar. Dan memang tidak hanya menjadi pendidik sebetulnya. Jadi memang profil lulusan sudah kita petakan di Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unila itu tidak hanya menjadi seorang guru, tetapi bisa menjadi seorang konsultan pendidik, kemudian juga bisa menjadi seorang wirausaha. Tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah dipelajari, masih berkaitan dengan bagaimana sih misalkan berwirausaha mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Contohnya banyak sekali alumni kita ya Bu Hervin ya, itu membuka bimbingan belajar seperti itu. Selain itu juga menjadi dosen akademisi gitu ya. Dan ada pun yang memang memiliki soft skill yang baik itu bisa sampai ke bidang politik ya Bu Hervin ya gitu. Bahkan ada yang anggota di dewan juga termasuk. Bahkan dari ilmu terapan pun bisa masuk ke ilmu politik juga ya Bu ya. Dari fisika fleksibel berarti Bu ya. Fleksibel. Jadi tidak terkungkung, karena selama ini kan mahasiswa mungkin berpikir pendidikan fisika berarti harus jadi guru fisika gitu ya. Jadi selama ini berpikirnya seperti itu orang-orang, tapi ternyata enggak. Jadi adanya pengembangan kurikulum saat ini, arah pengembangan profil lulusan dari program studi kami tidak hanya menjadi guru pendidikan fisika terutama seperti itu. Jadi lebih luas lagi saat ini. Lebih luas daripada yang dibikin oleh masyarakat awam ya, Sobu. Nah, pertanyaan berikutnya Bu. Keberadaan program studi pendidikan fisika sendiri itu sudah berusia berapa dan berdiri kapan, serta bagaimana awal terbentuknya? Iya. Jadi program studi pendidikan fisika ini sebenarnya sudah lahir dari 1985, jadi sekitar 35 tahun sejak pertama berdiri begitu. Dulu awal mula pencetusnya memang dosen-dosen senior kami gitu, yang sekarang sudah menjadi profesor gitu. Jadi prodi kami selama 35 tahun berdiri itu memang memiliki dosen-dosen yang kompeten di bidangnya gitu. Bahkan kami saat ini sudah memiliki 2 orang profesor ya Bu Novinta ya. Wow. Dan nanti menuju ke 3 profesor. Jadi siapa yang nggak mau diajar dengan profesor gitu ya. Seperti itu. Jadi udah 35 tahun, jadi sudah cukup pengalamannya di bidang untuk mengajar pendidikan fisika, terutama guru-guru fisika sebagian besar itu adalah alumni dari program studi pendidikan fisika. Seperti itu. Iya. Gini Bu, ada Sobu yang bertanya Bu, apa perbedaan antara fisika yang ada di Fakultas MIPA dengan pendidikan fisika yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Karena kan itu namanya sama, hanya beda di pendidikannya. Nah itu apa sih Bu yang membedakannya? Oke, jadi memang seringkali kalau kita menemui orang awam gitu, ketika bilang kuliah di mana, jurusan fisika misalkan. Kuliah di mana, pendidikan fisika. Nah orang awam berpikir pendidikan fisika berarti yang belajar tentang alat-alat gitu ya. Di lab aja ya kerjaannya gitu ya. Bedanya adalah memang kalau di fisika di MIPA itu memang kan memfokuskan pada
pendalaman ilmu-ilmu fisikanya, konten konten kefisikaannya. Nah, sedangkan kalau di pendidikan fisika, kalau dari kurikulumnya tidak hanya meninjau yang keilmuan fisikanya, tetapi bagaimana mengajarkan fisika kepada semua jenjang SD, SMP, SMA itu dengan cara yang benar. Seperti Jadi itu. ada aspek pedagogisnya di dalamnya gitu, yang Iya. membedakan antara fisika dan murni pendidikan fisika tersebut. Iya. Nah, jadi Sobu, dari jawaban yang udah disimak tadi, pastinya Sobu bisa memfilter ya apa jawaban yang dimaksud, sehingga jadi Sobu ini mengetahui lah perbedaan antara fisika murni yang ada di Fakultas MIPA dan pendidikan fisika yang ada di FKIP ya Bu ya. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa pendidikan fisika ini termasuk program studi yang berusia 35 tahun. Tentunya sudah banyak prestasi yang ditorehkan ya Bu ya, baik itu pengalaman dari mahasiswa maupun dari teknisi dan pengajar. Nah, prestasi apa aja sih Bu yang pernah diraih oleh pendidikan fisika, baik oleh mahasiswa maupun para tenaga pendidiknya Bu? Ya, jadi memang sudah banyak sekali ya, terutama mahasiswa. Yang pertama kita highlight dulu, mahasiswa kami sempat meraih medali emas gitu pada Olimpiade Fisika waktu itu di Universitas Andalas, seperti itu, mendapatkan medali emas. Kemudian di berbagai kompetisi, misalnya kompetisi sains nasional yang memang itu penyelenggaranya kredibel ya dari Dikbud. Nah, itu kita sempat masuk ke nasional, meskipun waktu itu hampir sedikit lagi mendapatkan honorable mention, karena memang agak sulit dari pendidikan fisika ya, hampir dapat honorable mention. Kemudian banyak kita juga dari kejuaraan-kejuaraan mahasiswa lain, banyak sekali, tidak hanya di bidang fisika saja, tetapi bahkan ada mahasiswa kami juga yang juara menulis cerpen gitu. Jadi ternyata dari segi akademisnya juga masuk, tapi di luar itu juga bisa gitu. Nah, kemudian untuk dosen sendiri, kalau itu nggak bisa kita lihat satu-satu ya, tapi banyak sekali, karena termasuk ada asesor ban PT, kemudian penelitian, kemudian jurnal, kemudian terakhir prodi kami mendapatkan hibah kurikulum MBKM dari Kemendikbud. Iya, itu merupakan salah satu kurikulum terbaru saat ini kan ya, yang lagi hits juga di kalangan mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian alhamdulillah juga program studi kami di jurusan kami adalah satu-satunya program studi yang saat ini sudah meraih akreditasi A gitu. Jadi kan kalau kita kuliah di program studi yang akreditasi A, akan banyak sekali peluang-peluang yang bisa diperoleh oleh mahasiswa kita dan lulusannya mungkin. Dan saat ini memang program studi ini sedang menuju ke akreditasi internasional gitu. Jadi masih dalam proses sih kalau untuk akreditasi internasional, karena memang masih digodok ya, Bu Novinta, kita timnya masih berjuang bersama untuk bisa. Tapi kan sudah menuju. Sudah, insyaallah. Nah, ada hal unik Bu yang saya kutip dari perkataan Ibu tadi mengenai prestasi, yaitu yang cerpen tadi nih Bu. Artinya prestasi mahasiswa pendidikan fisika ini tidak hanya mencakup nilai akademis saja, ya, ada nilai non akademis juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, emang dari prodi pendidikan fisika sendiri, apakah ada kegiatan khusus itu Bu, atau kegiatan sejenisnya yang dilakukan mahasiswa di luar perkuliahan? Tentu pasti ada Mas ya. Jadi karena memang di prodi kami itu kan memang ada himpunan khusus untuk prodi fisika, namanya Almafika. Alumni Aliansi Mahasiswa Pendidikan Fisika. Melalui Almafika ini ada beberapa program kerja yang selalu dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya. Ada desa binaan contohnya. Desa binaan ini kemarin bekerja sama dengan program MBKM ya Bu ya. Jadi memang prodi kami itu melibatkan mahasiswa tidak hanya di bidang penelitian, pengabdian, tetapi juga untuk kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan dan memang memberikan dampak untuk masyarakat, itu kami libatkan. Nah, selain itu ada program-program yang sifatnya internal seperti English Club. Tadi mungkin belum tersebut. Selain cerpen ada juga debat bahasa Inggris. Kami juga sempat mendengar kemarin mahasiswa ada yang masuk ke semifinal kalau nggak salah. Nah itu kemudian ada mahasiswa juga dilatih bisa menari. Sebetulnya di Almafika itu kalau misalkan mau menggelar acara ya Bu Hermin udah lengkap, MC ada, menari ada gitu. Jadi memang mahasiswa fisika itu dilatih bagaimana bisa menjadi programmer, bagaimana menjadi seorang pengatur acara, dan mungkin melalui organisasi lain mungkin memang sudah belajar. Cuman soft skillnya memang ditekankan. Ada tutor sebaya sehingga
solidaritas antar mahasiswa juga bisa dibangun dari situ gitu. Jadi Alma Fika sendiri itu diwadahi oleh Prodi atau dari alumni gitu Bu? Prodi. Oh dari Prodi dikelola langsung gitu ya Bu ya? Kebetulan saya pembinanya. Oh kebetulan ini pembinanya fasih Iya. sekali jawabnya. Di dalamnya tuh memang ada divisi-divisi, ada kerohanian, kemudian seni juga ada minat dan bakat gitu. Jadi tidak hanya bergerak di bidang akademik, tapi juga non akademik gitu. Karena itu kan merupakan salah satu tuntutan untuk menjadi program studi yang unggul. Itu kan harus mahasiswanya harus berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang non akademis. Itu berarti setara sama himpunan-himpunan di prodi lain ya. Alma Fika. Nah, ada satu hal menarik yang saya mau tanyain tentang prodi pendidikan fisika. Seperti yang kita ketahui Bu, 2 tahun belakangan kita udah merasakan yang namanya pandemi. Bu. Pasti semua merasakan dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Terutama yang menghambat kegiatan belajar mengajar kita di kampus Bu. Ya kan di awal 2020. Lalu bagaimana pendidikan fisika tetap melanjutkan pendidikannya Bu selama masa pandemi tersebut? Ya, jadi selama masa pandemi memang itu masa yang terutama di awal-awal pandemi itu memang peralihan dan penyesuaian yang butuh waktu gitu. Memang tidak mudah gitu bagi kami, baik kami dosen dan mahasiswa. Tetapi memang Unila juga sudah memfasilitasi gitu untuk belajar. Kita tidak harus bertemu langsung saat ini kan ada virtual class virtual class yang bisa terhubung langsung dengan Google Meet dan sebagainya. Nah, untuk praktikum memang kan salah satu dari MBKM, program MBKM adalah pembelajarannya berbasis project gitu. Jadi kami bisa untuk praktikum ketika memang mahasiswa itu tidak bisa langsung ke kampus untuk melakukan praktikum secara langsung, kami buat project gitu. Project yang berbasis pada praktikum berbahan alat sekitar gitu. Jadi mereka misalnya mata kuliah optika gitu misalnya. Mereka membuat sebuah proyek misalkan teropong sederhana gitu, kemudian mereka uji berapa jaraknya dan sebagainya, itu sebagai pengganti praktikum. Jadi meskipun pandemi pembelajaran itu memang harus tetap berlangsung gitu. Ya karena kan SKS tuh misalnya optika 3, 2, 1 berarti ada 2 teori dan 1 praktikum gitu ya. Jadi praktikum tidak bisa terlepas, tapi memang selama prosesnya memang nggak mudah gitu untuk sampai ke sana gitu. Kita perlu adaptasi. Betul, dan kadang-kadang kan mahasiswa itu ketika mereka kembali ke rumah, koneksi jaringan dan sebagainya itu kan mesti menjadi salah satu hal yang Masnya juga kan ini ya Mas, saya pun merasakan gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa kuliah, Bu mohon izin tempat saya jaringan tidak kuat gitu atau lemah sehingga saya harus off cam gitu ya. Kita ini kan kita toleransi untuk hal-hal yang seperti itu. Yang penting mereka ketika diberikan aktivitas bisa itu. Mungkin udah ada tambahan. Jadi mungkin karena jangan sampai ada istilah SPD. Kalau kita kan kalau udah lulus gelarnya SPD. Jadi jangan sampai sarjana pendidikan daring. Jadi memang kami selaku dosen memang bagaimana berupaya maksimal gitu ya dengan segala keterbatasan yang mungkin kita hadapi bersama, tetap meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin kalau tadi project ada kan case method gitu ya. Kemudian selain itu juga sudah banyak berkembang virtual lab yang mungkin bisa diakses, baik yang mungkin free maupun memang yang berbayar. Tapi kan kalau berbayar kami biasanya dosen itu bekerja sama untuk memfasilitasi mahasiswa untuk bisa akses gitu. Kayak seperti contohnya mata kuliah yang butuh praktikum di lab, seperti mungkin tadi optika ya Bu Hervin, kemudian nanti ada mekanika dan sebagainya, itu butuh lab. Tapi memang karena mungkin project belum bisa diampun dengan project, kita terpaksa harus pakai virtual lab. Tapi dengan virtual lab itu juga kita kembangkan kemampuan problem solving skill dari mahasiswanya gitu ya. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang kita berikan. Jadi memang dominan kita sih di project sama case method gitu ya. Artinya mahasiswa menggunakan full properti milik mereka ya Bu ya, yang ada di rumah dimanfaatkan untuk project yang diberikan oleh dosen ketika pandemi. Tapi mungkin kalau hal-hal yang mungkin pembuatan project yang sifatnya mungkin membutuhkan alat-alat yang cukup khusus khusus, kami mungkin bekerja sama untuk membantu. Artinya itu project bersama gitu ya. Artinya nanti juga kalau seandainya memang project itu memang layak untuk dibuat dalam pameran, biasanya kita buat pameran ya Bu Hervin ya. Akhir biasanya pengganti ujian akhir praktikum kita pamerkan produk hasil mahasiswa. Berarti selain mahasiswa mengerjakan project tersebut dikelola lagi Bu ya
di dalam event tersebut. Betul. Memangnya di prodi pendidikan fisika ini ada event-event seperti itu, Ibu? Biasanya di Gloraska. Jadi Alma Fika tadi kan kita punya Alma Fika, salah satu bentuk sosialisasi program studinya adalah dengan menyelenggarakan Gloraska, gelaran olimpiade untuk mahasiswa gitu, dan siswa calon yang akan memilih memilih program studi pendidikan fisika. Nah, di situ biasanya ketika ada event tersebut kita akan memamerkan produk-produk ini loh, hasil karya dari mahasiswa program studi pendidikan fisika gitu. Jadi mereka bisa melihat ada roket air dan sebagainya gitu. Itu kan bisa menarik minat mereka untuk lebih menyukai fisika atau memilih fisika atau pendidikan fisika sebagai program studi yang akan mereka pilih nanti. Jadi selama pandemi ini event tersebut gimana, Bu? Tetap berjalan tetapi online gitu. Sifatnya hanya online. Iya, karena nggak mungkin kan kita harus dan kalaupun ada waktu itu kalau tidak salah sempat dibatasi kan jumlahnya gitu. Tetapi karena kita kan salah satu sasaran utamanya adalah siswa SMA yang tersebar dari berbagai kabupaten, kan mereka ketika harus datang harus ada swab antigen dan sebagainya. Itu pasti sangat memberatkan untuk siswa atau gurunya yang mendampingi gitu. Jadi sementara beberapa tahun ke belakang kemarin kita laksanakan secara online. Full online ya, Bu ya, untuk segala kegiatan. Nah, itu kan tadi ketika pandemi, Bu. Sekarang kita lihat angka pandemi sudah mulai mereda ya, Bu ya. Dan sudah ada edaran kampus juga ya waktu itu untuk memulai pelayanan mahasiswa secara luring atau offline kita mengatakannya. Lalu bagaimana dari pendidikan fisika menyambut dan menyiapkan hal tersebut, Bu? Ya mungkin untuk persiapan luring ya, sebagian ya mungkin kita tidak 100% sekarang mata kuliahnya diajarkan secara offline, tapi memang ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan mahasiswa untuk hadir, terutama mahasiswa baru ya. Jujur saja saya mengajar mahasiswa baru itu belum pernah ketemu, tahu-tahu udah mau lulus gitu. Karena 2 tahun gitu ya. Iya, benar-benar. Belum ketemu nih, belum pernah tatap muka langsung, tiba-tiba sudah mengajukan untuk bimbingan gitu. Saya kaget, ya ampun gitu. Ternyata sudah lama kita menjalani pandemi. Nah, persiapan luring ini sendiri karena memang kita difasilitasi juga oleh fakultas. Kita ada smart class gitu ya. Jadi secara terjadwal mungkin beberapa mata kuliah yang memang harus hadir itu dijadwalkan lewat smart class. Jadi memang yang di rumah tetap bisa ikut, yang kan ada yang di Banten. Sempat kemarin minta offline, Bu saya di Banten, ada yang dari Nias, ada yang dari mana-mana. Jadi untuk memfasilitasi itu fakultas alhamdulillahnya mendukung ada smart class sehingga kita bisa tetap menjalankan perkuliahan. Blended lah ya. Offline. Tapi ada juga yang full luring memang offline di kampus, itu memang di lab biasanya karena memang membutuhkan alat-alat, terutama micro teaching. Dan memang ada syaratnya untuk bisa offline. Betul. Kan ada surat dari fakultas tersendiri untuk mengisi. Kemudian syarat yang kedua adalah harus vaksin 2 kali. Iya benar-benar. Jadi untuk bisa kesana harus memenuhi itu dulu yang pertama, dan surat izin dari orang tua atau wali. Orang tua dan wali. Lalu kan itu kan jadinya hybrid ya, dikatakan hybrid karena ada yang online dan yang offline kan. Lalu untuk penilaian praktikumnya gimana, Bu, kalau gitu? Kan pasti hasilnya berbeda kan, Bu, penampilannya pun kita melihatnya secara virtual dengan secara langsung kan berbeda tuh. Lalu penilaian yang diterapkan oleh dosen pada saat itu seperti apa, Bu? Ya, kalau saya pribadi untuk praktikum itu offline langsung. Jadi melihat proyeknya langsung barangnya gitu. Jadi mereka ada hadir walaupun tidak full semua perwakilan produknya itu dihadirkan. Jadi kan mereka berkelompok sebenarnya itu bekerjanya secara tim gitu. Secara tim, kemudian produknya itu ditampilkan di kelas gitu, kemudian dipresentasikan. Dan mungkin kalau misalnya yang setengah tidak bisa hadir dan setengah hadir itu nggak masalah sih, sekarang kan ada video ya, bisa di-record. Yang penting datanya jelas, pelaporannya jelas. Kan yang paling penting adalah ketika praktikum itu dalam sebuah proyek, alat yang kita buat itu menjelaskan konsep yang benar gitu. Dan bisa berjalan dengan baik untuk menghasilkan data yang benar dan bisa dipakai gitu. Kan sekarang anak-anak zaman sekarang generasi Z ya, generasi Z itu sangat ini sekali dengan smartphone dan kemajuannya. Jadi smartphone ini bisa digunakan untuk merecord video, kemudian mereka udah unggah di YouTube. Itu kan justru lebih memakan waktu lebih singkat untuk dosen untuk mengoreksi atau mengecek gitu ya. Atau mereka langsung digunakan Zoom, terus alatnya dikerjakan atau alatnya langsung dijalankan di depan Zoom tersebut, nggak masalah gitu. Nggak masalah sama sekali ya untuk penilaian mahasiswa. Nah,
kembali lagi Bu, dari event-event yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan fisika tadi, kan 2 tahun belakangan kita terhambat oleh COVID tadi Bu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan beberapa mahasiswa merasa kembali ke zona nyaman ya Bu ya, ke rumah masing-masing. Jadi kayak ya terbiasa dengan suasana rumah, jadi mungkin tidak teratur jadwalnya. Dan itu tentu memicu akademis mereka Bu, dan tentu mental mereka ya selama di rumah. Dari program studi sendiri Bu, ada nggak Bu langkah-langkah dan upaya untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa prodi pendidikan fisika sehingga diharapkan menciptakan prestasi baru nih Bu setelah pandemi ini? Itu ada nggak Bu? Ya, kan memang fisika itu kami punya aliansi tadi Almafika. Ya, di benar. dalamnya ada divisi minat dan bakat. Nah, mereka di sana yang bertugas untuk menstabilkan ya, untuk menjaga keep kontak dengan teman-temannya atau mahasiswa prodi pendidikan fisika supaya mereka tetap berada pada bahwa kalian ini mahasiswa gitu, jangan berhenti pada zona nyaman untuk stay di rumah gitu kan. Kita punya kewajiban untuk belajar dan mengerjakan apa yang jadi pekerjaan kita sebagai mahasiswa seperti itu. Di sana ada itu, kemudian kan kita juga punya grup di setiap kelas gitu, di mana di dalamnya juga dari divisi minat dan bakat, kemudian dari Almafika sendiri harus keep kontak dengan bawah-bawahannya atau adik-adiknya bahasa. Adik Jadi mereka tingkatnya. mahasiswa walaupun belum kenal, mereka sudah punya grup baru gitu. Benar banget. Untuk menjalin silaturahmi tadi, untuk menjaga, bahkan terakhir kegiatan mereka melakukan olahraga bersama gitu. Waduh, Jadi sehat dengan banget. satu angkatan gitu, dari angkatan paling muda sampai paling tua itu melakukan olahraga bersama gitu. Masya Allah. Nah, itu tadi kita membahas tentang perkuliahan ya Bu ya, yang ada di program studi pendidikan fisika. Selanjutnya saya mau bertanya nih Bu, dalam masa-masa saat ini kan masa-masa dalam penerimaan mahasiswa baru, tahun ajaran baru ya Bu ya, baik tahun ini maupun tahun depan untuk mempersiapkan. Dalam penerimaan mahasiswa baru ini, prodi pendidikan fisika menerima berapa banyak mahasiswa Bu tiap tahunnya untuk kuotanya sendiri? Kalau untuk kuota, karena memang kita setiap tahunnya diberikan kuota sekitar 80 ya. 80. Kita memang maksimal 2 kelas untuk setiap angkatan. Jadi memang alhamdulillahnya dengan kuota tersebut selalu terpenuhi gitu. Alhamdulillahnya. Jadi memang dengan upaya dari prodi gitu ya, promosi gitu ya, ternyata alhamdulillah gitu ya kuotanya. Dan juga ada beberapa yang memang sebetulnya pendaftarnya lebih dari 80 gitu. Ya tentu. Gitu ya. Kalau melihat trennya setiap tahunnya selalu naik gitu, alhamdulillahnya. Makanya dengan adanya sosialisasi yang sudah kita jalankan, kita setiap tahunnya memang melakukan evaluasi gitu ya. Kira-kira apalagi yang bisa digiatkan untuk menjaring calon mahasiswa gitu kan ya. Tidak hanya menjaring calon mahasiswa yang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menjaring yang kualitas inputnya memang juga baik gitu, sehingga bisa berkontribusi untuk kemajuan prodi gitu. Nah, ini podcast ini juga merupakan salah satu cara nih buat kita promosi program studi ya gitu. Nah, itu tadi memang banyak sekali program-program yang dilakukan oleh program studi untuk bisa menarik calon mahasiswa tadi gitu. Nah, ada pertanyaan nih Bu dari salah satu sobu kita, Sobat Unila, untuk program studi fisika. Bahwasanya pendidikan fisika. Beda dari program studi fisika. Iya benar. Nah, untuk jalur penerimaannya sendiri apa aja sih Bu? Pendidikan fisika? Kita ada SNMPTN undangan tetap ada ya. Kemudian kan seleksi bersama juga tetap ada. Kita juga ada jalur mandiri ya Bu ya. Jalur mandiri BKS Barat. Oh, Barat. Ya. Kemudian prestasi gitu tentunya. Jadi memang dari jalur beasiswa juga ada gitu. Jadi memang kita fleksibel sekali untuk jalur masuk sih gitu. Dan memang mengikuti universitas. Ya, mengikuti. Karena yang punya kebijakan untuk jalur masuk itu adalah universitas. Di sana kan punya. Jadi kita semuanya mengikuti apa yang sudah ada dari universitas. Ya. Lalu untuk menuju menjadi mahasiswa baru nih Bu, apa aja sih Bu yang harus dilakukan oleh Camaba atau kita sebutnya Sobat Unila ya, untuk bisa diterima di pendidikan fisika? Tentu harus ada bekal ya yang dibawakan. Iya, pertama niat dulu ya. Jadi istilah salah jurusan diharapkan sudah tidak ada. Jadi memang pertama untuk calon mahasiswa baru Unila, memang pertama yang harus dibangun adalah know your passion. Jadi kan kalau untuk menjadi guru itu bukan hanya sekedar menerapkan konsep ya, ada seni di dalamnya. Nah, untuk menjadi guru fisika yang berkarakter itu, kalau dulu sekolah itu kan kita sering
ada istilah, saya suka pelajaran fisika, gurunya enak gitu ya kan. Nah, bagaimana calon-calon mahasiswa baru ini membangun passion di dalam dirinya bahwasanya siap nih untuk menjadi seorang guru yang profesional gitu. Dan selain itu tentunya ya literatur gitu ya, literatur, bahan-bahan kajian yang bisa meningkatkan pre-knowledge sebelum menerima input dari kami, itu mahasiswa sudah ada bekal. Kemudian ya itulah sih, motivasi dan semangat seperti mental juga perlu pasti, ya. mental itu harus perlu. Pertama yang harus disiapkan karena jangan sampai udah down duluan gitu kan. Jangan ketika perkenalan nih mahasiswa baru nih udah ada yang mungkin muka-muka romannya sudah kok begini amat gitu kan ya. Memang yang pertama harus mental. Sampai di akhir pun kami menekankan kepada mahasiswa kami menjadi mahasiswa pendidikan fisika itu harus strong karena memang tantangan itu tidak selamanya mulus gitu kan. Ada liku-liku yang namanya untuk harus menjadi seorang sarjana ya Mas. Jadi menjadi mahasiswa itu bukan jalannya mulus-mulus aja. Selama perkuliahan itu banyak sekali rintangan, tantangan gitu ya. Dan itu memang butuh mental yang kuat untuk menjadi seorang guru gitu kan. Bagaimana kalau gurunya mentalnya down, mengajar siswa yang mungkin sekarang sudah banyak sekali karakternya, bervariasi gitu ya. Itu sudah menyerah duluan gitu. Jangan sampai gitu. Benar-benar. Dan mungkin tambahan untuk calon mahasiswa pendidikan fisika kan berbeda pola belajar anak SMA dengan mahasiswa gitu ya. Kalau dulu zaman SMA mungkin dikejar-kejar nih, tugas nggak ngumpul gitu. Jangan harap mau di perkuliahan juga sama gitu. Kalau di perkuliahan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu. Ketika kita tidak mengumpulkan tugas ya sudah nilai kosong gitu, nggak ada cerita. Nggak ada toleransi sama sekali ya. Kalau zaman dulu kan, kalau zaman SMA gitu ya, SMA itu kan kalau kamu belum ulangan 1, kamu belum ini, masih tugas ditegur belum dan dicari sama gurunya. Kalau kita sudah jadi mahasiswa, kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kita udah hutagogi ya, pembelajaran orang dewasa ibaratnya sudah berbeda dengan ketika kita di SMA, jenjang SMA gitu. Oke, terakhir nih Bu, untuk sobu-sobu yang ada di manapun dan yang sedang ada di seluruh Indonesia lah intinya. Apa pesan-pesan untuk para sobu Bu dari pendidikan fisika? Kalau saya pribadi sih, untuk mencapai cita-cita itu yang paling penting adalah doa restu orang tua dan keinginan yang kuat akan membawamu kepada cita-cita yang kamu impikan. Kalau Ibu ini Novinta? Oke, kalau untuk saya, untuk seluruh mungkin ya calon-calon peminat untuk dimasuk di prodi pendidikan fisika, saya cuma pesannya segala sesuatu itu butuh perjuangan. Artinya memang betul tadi restu orang tua itu yang nomor 1, keinginan yang kuat. Kemudian disiplin untuk orang sukses, disiplin. Jadi memang mulai dari sekarang yuk kita disiplin, time management, dan terus berikhtiar karena pasti namanya hasil tidak pernah mengkhianati proses gitu ya. Pesannya sangat dalam ya Bu ya. Aduh, dalam banget, terhanyut saya dengar itu. Oke, terima kasih atas pesan-pesannya Bu Hervin sama Bu Novinta. Semoga sobu dimanapun bisa memperjuangkan niat baiknya ya Bu, terusus untuk masuk ke jurusan pendidikan fisika Universitas Lampung. Baik, mungkin cukup dari seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang tersampaikan pada hari ini menjadi ilmu ya Bu ya, ilmu dan wawasan untuk para sobu dimanapun berada. Dan terima kasih juga Bu, Bu Hervin dan Bu Novinta udah hadir di podcast hari ini. Dan saya Robi Satria selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.